Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mutiara Nishi Malaka, mahasiswa jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai analisis multivariat, yaitu T-kuadrat hoteling, dengan tujuan memenuhi tugas dan juga kuis kelas praktikum analisis multivariat 1D. Pada pembahasan kali ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama mengenai T-kuadrat hoteling itu sendiri, kemudian yang kedua uji asumsi, yang ketiga studi kasus, dan yang keempat pengaplikasian studi kasus terhadap software RStudio. Yang pertama T-kuadrat hoteling. Distribusi T-kuadrat hoteling merupakan distribusi yang setara dengan distribusi T. Tujuan dari uji T-kuadrat hoteling sendiri yaitu untuk menguji apakah nilai rata-rata dugaan sama dengan nilai rata-rata populasi. T-kuadrat hoteling memiliki 2 uji, yang pertama pada satu populasi dan yang kedua pada 2 populasi. Pada satu populasi, hipotesisnya yakni H0 sama dengan mu sama dengan mu0. Kemudian F hitungnya yaitu N-P per Pn-1 T-kuadrat. Keputusan yang dapat diambil, tolak H0 jika ternyata F hitung lebih dari F tabel atau F alpha dengan derajat bebas Pn-P, dan juga tolak H0 ketika p-value kurang dari alpha. Alpha di sini adalah alpha yang dikehendaki, bisa 1%, bisa 5%, namun pada umumnya yang digunakan ialah alpha 5%. Kemudian pada 2 populasi, hipotesisnya yaitu H0, mu1 sama dengan mu2, dengan F hitung juga sama seperti pada satu populasi, dan keputusan yang dapat diambil, tolak H0 jika ternyata F hitung lebih dari F alpha dengan derajat bebas Pn-P, dan juga tolak H0 ketika nilai p-value kurang dari alpha. Kemudian uji asumsi. Sebelum melakukan pengujian, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama uji asumsi normalitas. Uji normalitas memiliki berbagai macam uji, yakni uji grafik, chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan lain sebagainya. Hipotesisnya yakni H0 data mengikuti distribusi normal multivariat dan H1-nya data tidak mengikuti distribusi normal multivariat. Keputusan yang dapat diambil, jika p-value lebih dari alpha, maka H0 diterima, dan juga sebaliknya, jika p-value kurang dari alpha, maka H0 ditolak. Yang kedua, uji asumsi homogenitas matriks varians covarians menggunakan metode box M. Hipotesisnya yaitu H0 matriks kovarian sama atau homogen untuk sebanyak G kelompok, dan H1-nya setidaknya ada satu matriks kovarian yang tidak sama atau tidak homogen. Keputusan yang dapat diambil dari uji asumsi ini, yakni jika p-value lebih dari alpha, maka H0 diterima. Begitu juga sebaliknya, jika p-value kurang dari alpha, maka H0 ditolak. Jika asumsi-asumsi multivariat dari kedua uji asumsi tadi tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan transformasi data, penambahan observasi data, atau penghilangan outlier pada data, sehingga data menjadi berdistribusi normal multivariat dan juga homogen. Kemudian studi kasus. Di sini pertama ada tabel 1, yakni data anak laki-laki berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia. Sebagai catatan, di sini sisi adalah lingkar dada dan MUAC adalah lingkar lengan atas. Kemudian di sini juga ada tabel 2, yakni data anak perempuan berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia. Dari kedua tabel tadi akan dibandingkan dan diuji menggunakan uji T-kuadrat hoteling, bertujuan untuk mengetahui apakah anak laki-laki berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia mempunyai rata-rata tinggi badan, sisi, dan MUAC yang sama dengan anak perempuan berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia. Kemudian pengaplikasiannya dalam RStudio. Pertama-tama kita perlu menginput data terlebih dahulu. Di sini data anak laki-laki saya inisialisasi sebagai variabel X. Kemudian data anak perempuan saya inisialisasi sebagai variabel Y. Kemudian kita input data pada masing-masing variabel dan kita tampilkan sebagai matriks. Kemudian kita uji asumsi seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama uji asumsi kenormalan menggunakan package RVA ID Memoir dengan sintaks mShapiro.test terhadap variabel X dan Shapiro test multivariat terhadap variabel Y. Kemudian
Pada uji asumsi homogenitas, kita perlu menggabungkan dua populasi terlebih dahulu, yaitu populasi pada variabel X tadi dan populasi pada variabel Y. Kemudian kita gabungkan menggunakan sintaks R-bind, dan juga kita perlu mengkategorikan data. Setelah menggabungkan dan mengkategorikan tersebut, kita bisa menguji asumsi homogenitas menggunakan package MVTest dengan sintaks box M. Di sini XY ini adalah data yang sudah digabungkan, dan kemudian di sini kategori adalah data yang sudah dikategorikan. Kemudian yang terakhir kita menguji t-hoteling dengan sintaks to-sample hoteling, yang di sini adalah data yang sudah digabung, kemudian di sini pengkategorian data dengan alpha 0,05 dan homogeneity true atau homogen. Kemudian perlu kita panggil di sini summary hoteling dari apa yang telah diuji sebelumnya. Dari sintaks ini bisa dilihat outputnya sebagai berikut. Ini adalah output dari penginputan data. Kemudian ini adalah variabel X atau data anak laki-laki. Kemudian ini variabel Y atau data anak perempuan. Selanjutnya ini adalah output untuk uji asumsi kenormalan. Yang ini terhadap data anak laki-laki X. Kemudian yang bawahnya ini terhadap data anak perempuan Y. Setelah uji asumsi kenormalan, kita uji asumsi homogenitas. Berikut ini data hasil penggabungan data anak laki-laki dan data anak perempuan. Kemudian ini pengkategorian data dikategorikan sebagai 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Kemudian berikut ini hasil dari uji homogenitas menggunakan metode box M. Selanjutnya kita menggunakan uji t-quadrat hoteling, dan berikut hasil dari atau output dari uji t-quadrat hoteling pada software RStudio. Kemudian setelah kita menginputkan data dan juga sintaks, dan kita memperoleh output dari software RStudio. Yang pertama, uji asumsi normalitas. Ini merupakan sintaks dari uji asumsi kenormalan. Kemudian ini adalah output dari uji asumsi normalitas menggunakan M-Saviro test atau Saviro-Wilk test. Berdasarkan output ini, dapat diketahui bahwa p-value pada variabel X atau variabel data anak laki-laki yaitu sebesar 0,002149 dan p-value dari data anak perempuan sebesar 0,002646 bernilai kurang dari alfa 0,05 sehingga menghasilkan keputusan tolak H0. Dan dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% atau pada taraf nyata 5%, data anak laki-laki dan data anak perempuan berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia tidak mengikuti distribusi normal multivariat. Karena uji asumsi normalitas ini tidak dipenuhi, maka selanjutnya mungkin kita bisa mentransformasi data atau menghilangkan outlier pada data. Kemudian yang selanjutnya uji asumsi homogenitas. Berdasarkan input dan output yang tertera pada software RStudio, didapatkan bahwa p-value sebesar 0,767697 bernilai lebih dari alfa 0,05 sehingga menghasilkan keputusan gagal tolak H0 atau H0 diterima. Dari keputusan tersebut disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, data anak laki-laki dan data anak perempuan berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia memiliki matriks kovarian yang sama atau homogen. Ini berarti uji asumsi homogenitas terpenuhi. Selanjutnya, uji t-quadrat hoteling. Pada output software RStudio, ternyata p-value 0,269 lebih besar daripada alfa, sehingga menghasilkan keputusan gagal tolak H0. Dari keputusan ini dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, anak laki-laki berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia mempunyai rata-rata tinggi badan, sisi, dan MUASI yang sama dengan anak perempuan berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.